Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Menurut hukum Mendel, rasio perbandingan fenotip pada persilangan dihibrid adalah 9:3:3:1. Nah, namun ada beberapa kejadian yang menunjukkan angka perbandingan fenotip yang ternyata menyimpang. Ya, tidak sesuai dengan 9:3:3:1. Nah, namun penyimpangan ini angkanya masih berkisar pada angka perbandingan 9:3:3:1. Misalnya, ada nanti penyimpangan yang akan dihasilkan dengan perbandingan 15:1. Nah, ternyata 15:1 ini angka perbandingan fenotipnya masih berkisar di 9:3:3:1. Ya, angka perbandingannya ini berasal dari 9 tambah 3 tambah 3 banding 1 ya, sehingga dihasilkan 15:1. Nah, kemudian ada juga nanti perbandingan yang hasil perbandingan fenotipnya nanti dihasilkan perbandingan 12:3:1. Ini juga dasarnya dari 9:3:1. Nah, 12 ini 9 tambah 3 banding 3 banding 1. Hasilnya 12:3:1. Kemudian ada contoh lainnya, dihasilkan perbandingan 9:3:4. Nah, 9:3:4 ini dasarnya adalah 9:3:3 tambah 1. Kejadian yang demikian disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Ada banyak contoh kasus dari penyimpangan semu hukum Mendel. Contohnya adalah misalnya atavisme, kemudian ada peristiwa epistasis, hipostasis, polimeri, kriptomeri, gen-gen komplementer, dan masih ada beberapa contoh lainnya. Sekarang kita bahas yang pertama, atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam. Nah, bentuk pial ayam atau bentuk jengger ayam ini ditentukan oleh dua pasang alel yang terletak pada lokus yang berbeda, yaitu R besar, kemudian ada R kecil, ada P besar, dan kemudian ada P kecil. Di sini ada 4 macam tipe jengger ayam ya. Ada di sini tipe walnut, bisa diperhatikan jenggernya begini bentuknya. Kemudian ada tipe rose, kemudian ada tipe pear, lalu ada tipe single. Nah, tiap-tiap tipe ini memiliki gen yang berbeda. Nah, untuk induk atau parental pertamanya ini adalah tipe rose dan tipe pear. Ini dia induk awalnya. Nah, kemudian dari persilangan dari antara rose dan pear ini kemudian nanti akan didapatkan spesies atau jenis baru yang berbeda dengan induknya. Jenis baru yang berbeda dengan induknya adalah tipe walnut dan tipe single. Coba sekarang perhatikan untuk genotip dari masing-masing jenis pial ayam ya. Yang pertama untuk tipe walnut, di sini ada R besar, kemudian garis, P besar, garis. Nah, yang garis ini bisa isinya, jadi ada dua macam di sini ya. Ada R besar, ini isinya bisa R besar, kemudian P besar di sini, ini isinya juga bisa P besar. Nah, yang kedua di sini ada R besar, garis, kemudian P besar, garis. Nah, yang kosong ini bisa diisi R kecil ataupun di sini bisa diisi P kecil. Nah, kemudian
ada di sini 2 lagi, masih di tipe walnut. Berarti ini bisa nanti isinya R besar, P besar, P kecil. Ya, atau bisa juga R besar ini kita isi R kecil. Bisa nanti di sini P besar, di sini isinya P besar. Jadi ada 4 macam genotip untuk ayam bertipe walnut. Ayam dengan jengger tipe rose. Di sini keterangannya R besar garis, kemudian ada P kecil, P kecil. Berarti untuk ayam bertipe rose ini ada 2 genotipnya ya. P kecil ini R besar, kemudian sini ada P kecil, P kecil. Nah, ini bisa diisi R besar, P kecil, P kecil. Kemudian satunya lagi bisa diisi R besar, kemudian R kecil, kemudian ada P kecil, P kecil. Jadi untuk ayam bertipe rose atau bertipe gerigi memiliki 2 macam genotip. R besar, P kecil, P kecil. Satu lagi R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Untuk ayam bertipe PEA, PEA ini tipenya disebut atau bahasa lainnya adalah biji. Ini genotipnya R kecil, kemudian P besar, kemudian garis. Berarti untuk tipe PEA atau biji ini ada 2 macam genotipnya. R kecil, kemudian P besar, bisa P besar di sini. Yang satu lagi R kecil, bisa isinya P besar, di sini P kecil. Ada 2 macam genotip untuk ayam dengan jengger bertipe PEA. Satu lagi, ayam bertipe single atau dikenal juga dengan tipe bilah. Ini hanya 1 macam genotipnya, yaitu R kecil, P kecil, P kecil. Untuk penyimpangan dalam interaksi gen ini atau penyimpangan atafisme ini bukan dalam hal perbandingan fenotip F2-nya ya. Jadi nanti setelah proses persilangannya ini tetap dihasilkan perbandingan 9:3 banding 3 banding 1. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasil perbandingan ini tidak ada yang menyimpang di sini. Karena dari hukum Mendel tetap didapatkan 9:3 banding 3 banding 1. Nah, jadi perbandingannya atau penyimpangannya ini bukan dari perbandingan fenotipnya, tetapi nanti akan muncul 2 sifat baru pada jengger ayam, yaitu tipe walnut dan tipe single. Karena parental atau induk awalnya adalah tipe rose dan tipe PEA. Nah, ketika rose dan PEA ini disilangkan, ini akan terbentuk sifat baru, yaitu ada sifat nanti walnut ya, muncul walnut. Nah, nanti walnut disilangkan sesamanya akan menghasilkan jenis baru lagi, yaitu tipe single. Langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada soalnya, disilangkan ayam dengan jengger bertipe rose dengan ayam berjengger PEA. Nah, untuk genotipnya, genotip dari tipe rose di sini adalah R besar, P kecil, disilangkan dengan genotip tipe PEA, R kecil, P besar. Nah, sesuai dengan hukum Mendel, pada waktu pembentukan gamet, ini akan dipisahkan genotip-genotip dari induknya ini. Nah, di sini ada R besar. Maka kita tulis saja ya, R besar di sini. Kita pisahkan ya. Kemudian di sini ada P kecil, kita tulis saja 1 P kecil. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. R kecil, kita tulis 1 saja R kecil. Kemudian P besar, kita tulis 1 saja di sini P besar. Nah, untuk mencari keturunan pertama atau fenotip satunya, kita tinggal gabungkan huruf yang sama. Berarti kita silangkan di sini ya, R besar kita gabungkan dengan R kecil. Maka di sini ada R besar, R kecil. P kecil kita hubungkan dengan P kecil yang ada di sini. Maka di sini
Ini P besar ya maksudnya. P kecil kita silangkan dengan P besar yang ada di sini. Maka ini jadinya P besar P kecil. Sehingga keturunan pertama akan didapatkan R besar R kecil, P besar P kecil, ada R besar, ada P besar, maka akan dihasilkan walnut. Padahal tadi induknya adalah tipe rose dan pea, tetapi ternyata keturunan pertama yang dihasilkan adalah tipe walnut. Jadi jelas ya, dari persilangan pertama ini sudah dihasilkan tipe baru yaitu walnut yang sama sekali tidak sama dengan kedua induknya dengan tipe Gengger yang berbeda yaitu rose dan pea. Nah, bagaimana jika sesama walnut kita silangkan? Ya, ini sesama walnut. Atau untuk mencari keturunan kedua, kita silangkan sesama F1 yang dihasilkan dari persilangan pertama, yaitu walnut disilangkan dengan walnut. Dengan genotip R besar R kecil, P besar P kecil, dan R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, kita cari dulu gametnya ya. Gametnya ini yang pertama. Nah, gamet yang pertama ini kita silangkan saja ya. Ini R besar P besar, nih 1. R besar P kecil yang kedua. Kemudian R kecil P besar yang ketiga. R kecil P kecil, ini yang keempat. Demikian juga dengan tipe walnut, satunya lagi. Ini R besar P besar, kemudian R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Jadi masing-masing dia mempunyai 4 jenis gamet yang berbeda. Nah, setelah kita dapatkan gametnya, kita masukkan gametnya ini ke dalam papan catur. Perhatikan. Ini untuk gamet tipe walnut yang pertama. Ini gamet untuk tipe walnut yang kedua tadi ya. Yang atas ini yang kedua tadi. Jadi kita masukkan ke dalam tabel atau ke dalam papan catur. Ini tadi ada R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Demikian juga dengan gamet walnut satunya lagi. R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Nah, kemudian kita tinggal silang-silangkan saja, masukkan ke dalam tabel. Ini berarti ada 16 tabel ya. 16 kotak, 1. Ini kotak pertama, kotak kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada 16 macam nanti genotip yang akan dihasilkan dari persilangan atau keturunan kedua ini. Nah, kita masuk di kotak nomor 1. Kita tinggal gabung-gabungkan saja antara gamet yang pertama, yang kotak ini dengan gamet yang ini. Jadi kita satukan huruf yang sama ya. Di sini ada R besar, kita tulis ini R besar, P besar, tulis P besar, P besar. Nah, kemudian untuk kotak yang kedua, di sini ada R besar, di sini R besar, tulis R besar. Kemudian ada P besar, di sini ada P kecil, tulis P besar P kecil. Kotak yang nomor 3, R besar R kecil, tulis R besar R kecil, di sini ada P besar, maka P besar P besar. Kotak keempat, R besar R kecil, tulis di sini, masukkan kotaknya. Kemudian P besar P kecil, di sini P besar P kecil. Jadinya R besar R kecil, P besar P kecil. Kotak kelima, udah sejajar ini ya. Ini R besar, tulis R besar. Kemudian di sini ada tadi P kecil, ini ada P besar. Maka yang besar dulu ditulis ya, P besar P kecil. Sehingga genotipnya menjadi R besar P besar P kecil. Kotak keenam, di sini ada R besar, tulis R besar, P kecil, tulis P kecil. Genotip kotak kelima, R besar, P kecil. Genotip kotak selanjutnya, kotak ketujuh, di sini ada R besar, R kecil, tulis R besar, R kecil. Kemudian ada di sini P kecil, di sini P besar. Tetap tulis yang besarnya dulu baru yang kecil ya. Berarti P besar P kecil. Genotipnya adalah R besar R kecil, P besar P kecil. Kotak berikutnya R besar, di sini ada R kecil, tulis R besar R kecil.
Di sini ada P kecil, di sini ada P kecil, tulis P kecil, P kecil. Maka genotipnya R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Lanjut, kotak berikutnya, yang ini. Di sini ada R kecil, ada R besar, maka tulis yang besar duluan, R besar, R kecil. Ada P besar, ada P besar. P besar, P besar. Maka didapat genotipnya R besar, R kecil, P besar, P besar. Kotak berikutnya ada di sini R kecil, R besar. Tulis yang besar dulu, R besar, R kecil. Kemudian ada P besar, P kecil. Tulis P besar, P kecil. Genotipnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Kotak berikutnya R kecil, R kecil. Tulis ini R kecil, R kecil. P besar, P besar, P besar, P besar. Genotipnya adalah R kecil, R kecil, P besar, P besar. Kotak berikutnya, nih yang sejajar ya. R kecil, R kecil, R kecil, R kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil. Genotipnya R kecil, R kecil, P besar, P kecil. Next. Di sini ada R kecil, R besar, tetap tulis yang besar duluan, R besar, R kecil. Di sini ada P kecil, P besar, tulis yang besar duluan, P besar, P kecil. Genotipnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Kotak berikutnya, di sini ada R kecil, R besar, tulis R besar, R kecil, P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. Maka genotipnya R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Next. Sini kotak berikutnya ya, R kecil, R kecil, tulis R kecil, R kecil, P kecil, P besar, tulis dulu yang besar, P besar, P kecil. Genotipnya R kecil, R kecil, P besar, P kecil. Kotak terakhir, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Ya, jadi R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Sudah kita satukan, kemudian perhatikan untuk tipe yang didapatkan nanti ada 4 macam ya. Yang pertama ada walnut, rose, pea, dan single. Nah, untuk mencari perbandingannya, perhatikan tadi ketentuannya. Untuk tipe walnut, syaratnya harus ada R besar, P besar. Maka yang ada R besar, P besar di sini adalah kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3, kemudian kotak nomor 4, ada kotak nomor 5, ini tidak ya, kotak nomor 7, kemudian kotak nomor berapa lagi nih? Nomor 9, 10, kemudian nomor ini. Berarti kita hitung ada berapa kotak dia yang ada R besar P besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka untuk ayam dengan jengger tipe walnut dia ada 9 macam, 9 buah ya. Kemudian untuk tipe rose. Tadi rose ini syaratnya harus ada di sini P besar, kemudian temannya adalah P kecil, P kecil. Kita cari yang ada R besarnya, kemudian P kecil, P kecil. Ini di sini R besar, P kecil, P kecil. Selanjutnya ini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Kemudian mana satu lagi ya, ada R besar, ini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3. Untuk rose ini didapatkan jumlahnya 3 buah atau 3 ekor ya, 3 ekor. Lanjut ke tipe pea. Untuk tipe pea ini tadi ketentuannya R kecil, P besar, boleh P besar, boleh P kecil. Kita cari yang ada R kecil, ini ya, R kecil, P besar, P besar, R kecil, P besar, P kecil. Selanjutnya R kecil, P besar, P kecil. Berarti jumlahnya ada 1, 2, 3. Untuk tipe pea dia 3. Dan terakhir tipe single, ini jumlahnya hanya 1 ya, karena ketentuannya R kecil, P kecil, P kecil. Ini hanya ada di tabel terakhir. Sehingga didapatkan perbandingan untuk atavisme adalah 9:3:3:1. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa untuk penyimpangannya bukan di nilai akhir perbandingan fenotipnya. Karena
tetap sama ya, hasilnya 9:3:3:1 ini sama seperti persilangan di hibrid. Hanya perbedaannya di sini, ketika induk yang disilangkan adalah Rose dan Pea, ternyata anak yang dihasilkan atau keturunan yang dihasilkan ini bisa dengan tipe baru, yaitu akan dibentuk tipe walnut dan single. Disitulah bentuk penyimpangannya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini ada contoh persilangan ya. Misalnya di sini akan disilangkan ayam dengan tipe Rose dengan genotip R besar, P kecil, P kecil. Akan kita silangkan dengan tipe single R kecil, P kecil, P kecil. Maka cari dulu gametnya. Di sini R besar ya, kita tulis saja 1 R besar. Di sini ada P kecil, kita tulis saja 1. Salah satunya ya, P kecil. Jadi ada gametnya R besar, P kecil. Nah, untuk tipe yang single juga demikian. R kecil, maka kita tulis di sini R kecil, P kecil, kita tulis P kecil. Nah, untuk keturunan pertama, langsung kita gabungkan ya huruf yang sama. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Maka keturunan pertamanya 100% adalah bertipe Rose. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Untuk selanjutnya, contoh persilangan selanjutnya. Di sini ada yang mau disilangkan adalah ayam dengan tipe Pea, R kecil, P besar, dengan ayam dengan tipe single, R kecil, P kecil, P kecil. Jadi kita tentukan dulu gametnya, R kecil, maka kita tulis R kecil, P besar, kita tulis di sini satu saja P besar. Demikian juga dengan yang tipe single ya, R kecil, kita tulis R kecil, P kecil, tulis satu saja P kecil. Nah, untuk mencari keturunan pertama, tinggal kita gabungkan R kecil ke R kecil, jadinya R kecil, P besar ke P kecil, jadinya P besar, P kecil. Nah, ini genotipnya R kecil, P besar, P kecil, ini menentukan ayam dengan tipe Pea. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.